kita pengen lihat ya. Habis itu mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan pertemuan kita yang terakhir ya, minggu depan ya. Ini pertemuan keberapa ini? Ke-6, Pak. Ke-13 berarti, Pak. 13 ya. Berarti minggu Ya, depan Pak. terakhir gitu. Alhamdulillah. Wah, nggak terasa udah mau naik tingkat lagi ya. Liburan, Pak. Oke, ya. Nah, itu ada Marcella sama Desak Ayu ini satu frame. Iya Pak, Oh masih di enggak, kampus. enggak apa-apa. Silakan, silakan. Ini kelompok siapa nih? Kelompok 5, Pak. Ya, silakan. Aku Oke. matikan kamera dulu karena sinyal nggak bagus. Izin teman-teman, apakah sudah terlihat untuk presentasinya? Tes, tes. Ya, kedua. Izin saya mulai ya Pak ya presentasinya. Silakan, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Orchidita Alfirjatullah, absen 14. Lalu ada teman saya Agung Barka Avianto, absen 1. Dan Evan Bagas Nurhalim, absen 7. Di sini kita akan membahas terkait materi skenario analisis dan Monte Carlo. Pada siang hari ini, di sini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama itu skenario analisis atau analisis skenario. Yang kedua, metode Monte Carlo. Dan yang terakhir, nanti kita akan langsung simulasi melalui aplikasi JASP. Yang pertama, skenario analisis. Jadi, skenario analisis atau analisis skenario ini merupakan sebuah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan-kemungkinan di masa depan dengan mempertimbangkan dari ketidakpastian yang melekat pada variabel-variabel yang mempengaruhi dari sebuah nilai properti. Nah, di sini teman-teman, dalam konteks penilaian properti, analisis ini dapat membantu penilai untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel-variabel tertentu yang dapat mempengaruhi sebuah nilai dari suatu aset. Metode ini melibatkan beberapa skenario dengan asumsi yang bervariasi. Di sini ada 3 skenario. Yang pertama itu skenario optimis, lalu kedua skenario pesimis, dan yang terakhir skenario moderat atau dasar. Kalau untuk skenario optimis, ini skenario dengan kondisi yang terbaik yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu kalau pesimis itu kebalikan dari optimis, skenario dengan kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir skenario moderat atau dasar, skenario dengan kondisi yang paling nyata atau mendekati dengan keadaan saat ini. Lalu selanjutnya, tujuan skenario analisis dalam penilaian properti. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari dilakukan analisis skenario ini? Yang pertama, untuk memahami dampak dari ketidakpastian. Dengan kita melakukan analisis skenario, kita dapat mengidentifikasi bagaimana sih ketidakpastian dalam faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi sebuah nilai properti. Yang kedua, dengan kita melakukan analisis skenario, itu dapat menyediakan rentang nilai. Jadi, nilai properti itu tidak hanya berada di satu titik saja, tetapi memiliki rentangnya.
Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Di sini analisis skenario dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada investor, pemilik properti, ataupun pihak lainnya untuk melakukan pengambilan keputusan investasi ataupun penilaian. Dan yang terakhir, mengurangi resiko. Dengan analisis skenario, itu dapat membantu mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi, serta strategi-strategi untuk menghadapi resiko tersebut. Lalu, analisis skenario ini sebenarnya dapat digunakan dalam penilaian properti. Nah, ini penggunaan dalam penilaian properti. Yang pertama itu untuk menilai properti dalam kondisi pasar yang berubah-ubah. Misalnya, bagaimana nilai properti akan berubah jika terjadi suatu variabel seperti resesi ekonomi atau kenaikan dari suku bunga. Yang kedua, evaluasi proyek pengembangan. Nah, di sini analisis skenario itu dapat menilai properti berdasarkan skenario keberhasilan atau kegagalan dari proyek pengembangan tersebut. Dan yang terakhir, untuk menganalisis investasi, memberikan gambaran tentang potensi keuntungan ataupun kerugian investasi properti dalam berbagai kondisi pasar ekonomi. Selanjutnya, langkah-langkah skenario analisis atau analisis skenario dalam penilaian properti. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, kita lakukan identifikasi faktor kunci atau variabel kritisnya terlebih dahulu. Kita tentukan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai properti yang memungkinkan adanya ketidakpastian. Di sini contohnya tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, maupun kebijakan pemerintah itu dapat menjadi variabel kritisnya. Lalu kedua, setelah kita identifikasi variabel kritisnya, bisa kita buat skenarionya. Di sini kita kembangkan 3 skenario yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Skenario optimis, kondisi di mana semua faktor berjalan dengan baik. Skenario pesimisnya apa? Kondisi di mana faktor-faktor eksternal tidak menguntungkan. Dan juga terakhir, skenario moderat, kondisi di mana faktor berjalan sesuai dengan ekspektasi yang normal. Kalau untuk skenario optimis, ini contohnya, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, nanti itu akan mempengaruhi permintaan properti yang meningkat. Kalau yang pesimis, adanya resesi ekonomi itu dapat menurunkan permintaan dari properti. Lalu, tahap ketiga, setelah kita buat skenarionya, kita hitung nilai properti untuk setiap skenario. Ini menggunakan metode penilaian yang sesuai untuk menghitung nilai properti dalam setiap skenario. Dan yang terakhir, analisis hasil. Bandingkan hasil dari berbagai skenario untuk memahami rentang nilai dan resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ini langsung ke contoh soal terkait dengan penentuan harga properti residensial menggunakan analisis skenario. Untuk contoh data yang ada seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada data 10 properti dalam 3 tahun terakhir. Di sini ada properti P1 sampai properti P10 dengan luas dan jumlah kamar, harga tahun 1, harga tahun kedua, dan harga tahun ketiga. Di sini dapat kita di sini ada informasi tambahan lagi terkait dengan tingkat bunga KPR dan juga pertumbuhan ekonomi. Tingkat bunga KPR di tahun pertama 8%, tahun kedua 7,5%, tahun ketiga 7%. Dan pertumbuhan ekonomi di tahun pertama 5%, tahun kedua 5,2%, dan tahun terakhir 4,8%. Di sini, step pertama itu kita tentukan persamaan dari model regresi. Untuk regresi sendiri, kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 4. Nah, di sini untuk persamaan model regresinya, harga properti sama dengan 500 ditambah 6 dikali dengan luas ini, luas bangunan propertinya, ditambah 50 dikali jumlah kamar dari setiap properti, dikurangi dengan 10.000 dikali dengan tingkat bunga KPR di setiap skenario nanti, ditambah 20.000 dikali dengan pertumbuhan ekonomi,
yang nanti setiap skenario ada presentasi tingkat bunga dan pertumbuhan ekonominya masing-masing. Nah, untuk yang angka 500, 6, 50, 10.000, dan 20.000 ini sebelumnya udah kita pelajari di pertemuan keempat. Di sini nanti data yang di tabel ini teman-teman, kita masukkan semuanya itu ke aplikasi JASP. Nanti kita analisis regresi linearnya, dan nanti keluar koefisien dari setiap harga properti, terus koefisien untuk pengali luas, jumlah kamar, terus juga bunga KPR, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tahap kedua kita buat skenario asumsinya. Jadi di sini asumsi untuk skenario optimis, moderat, pesimis, seperti ini ya teman-teman ya. Di optimis itu tingkat bunga KPR-nya 6,5, pertumbuhan ekonominya 5,5, yang di moderat tingkat bunga KPR-nya 7, dengan pertumbuhan ekonominya 5%. Dan yang terakhir, pada kondisi pesimis, skenario pesimis, tingkat bunga KPR-nya 7,5%, dengan pertumbuhan ekonominya 4,5%. Di sini pada skenario optimis pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tingkat bunga KPR-nya rendah. Sedangkan pesimis, pertumbuhan ekonominya rendah dengan tingkat bunga KPR-nya yang tinggi. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat persamaan regresinya, terus kita juga mengasumsikan skenario-skenarionya, langsung kita masukkan saja ke persamaan regresinya. Jadi untuk persamaan regresinya tadi kan sudah ini ya, 506 kali luas. Lalu kita masukkan untuk setiap properti, teman-teman. Di sini kan ada 10 properti, tapi di sini kita contohkan salah satunya saja, untuk yang P1. Untuk properti 1, dengan luas 100, jumlah kamarnya 3. Untuk skenario optimisnya, ini harga 500, ditambah 6 kali 100, 100 ini luasannya, luasan yang ini, ditambah 50 dikali jumlah kamarnya ada 3, dikurang 10.000 dikali 0,065, di mana 0,065 ini tingkat bunga KPR pada skenario optimis, lalu ditambah 20.000 dikali 0,055. 0,055 dari pertumbuhan ekonomi di skenario optimis. Nah, ini harganya 1,7 M, lalu yang skenario moderatnya di angka 1,550, dan yang terakhir pesimisnya di angka 1,4. Nah, tadi kan baru kita lakukan terhadap properti P1 ya. Jadi kita harus melakukan analisis persamaan regresi tadi itu kepada setiap properti. Itu juga menggunakan ketiga skenario yang tadi. Nah, ini setelah saya coba di Excel untuk properti P1 sampai dengan P10 dengan skenario optimis sampai skenario pesimis. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan ini dapat kita interpretasikan hasilnya. Yang pertama, rentang harga properti. Di sini kita memiliki rentang nilai yang signifikan antara skenario optimis maupun skenario pesimis. Misalnya properti P1 di sini memiliki kisaran antara 1,4 hingga 1,7. Lalu yang kedua, sensitivitas terhadap variabel ekonomi. Ternyata di sini tingkat bunga KPR itu memiliki pengaruh yang negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif, yang signifikan terhadap harga dari sebuah properti. Nah, kalau yang tadi tingkat bunga, itu kan dia dengan dia tingkat bunganya naik, itu dapat menekan harga properti. Sedangkan dengan pertumbuhan ekonomi yang naik, itu dapat mendorong kenaikan harga dari sebuah properti. Lalu yang ketiga, rekomendasi investasi. Di sini dalam kondisi pasar yang tidak pasti, skenario moderat pasti dapat dijadikan acuan utama untuk penilaian yang lebih realistis. Dan yang terakhir, hasil dari data ini dapat dilakukan untuk mengambil keputusan. Investor dapat menggunakan hasil ini untuk memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan properti berdasarkan toleransi resikonya.
Nah, yang ini terakhir, di sini kita dapat mempertimbangkan probabilitas terjadinya masing-masing skenario untuk menentukan expected price atau harga yang kita harapkan. Di sini probabilitas skenarionya kita tentukan berdasarkan asumsi kondisi pasar dan variabel makroekonomi. Untuk optimis, kondisi terbaik ini kita asumsikan probabilitasnya 20%. Lalu untuk yang kondisi normal atau moderat, ini kita asumsikan 50%. Dan yang untuk kondisi terburuk atau pesimis, kita asumsikan probabilitasnya 30%. Untuk menghitung expected price atau harga yang diharapkan, ini tinggal dikaliin aja 20% dikali hasil skenario optimis ditambah 50% dikali hasil dari skenario normalnya dan juga ditambah 30% dikali hasil skenario pesimis. Nah, ini setelah saya hitung dari Excel menggunakan rumus expected price ini. Dan ini harga yang diharapkan dari masing-masing properti, seperti itu. Oke, untuk analisis skenario, seperti itu saja. Untuk selanjutnya, metode Monte Carlo akan dijelaskan oleh Saudara Bagas. Oh ya, halo, bisa dengar suaranya ya? Bisa, Bisa Mas, aman Mas. Oke, Halo, oke. halo. Oke, terima kasih Mas. Mas apa itu? Mas Romi ya? Oke. Selanjutnya akan saya jelaskan salah satu metode yang saya suka ya, metode Monte Carlo. Nah, metode Monte Carlo ini merupakan teknik simulasi statistik yang digunakan untuk memodelkan probabilitas berbagai hasil dalam suatu proses yang tidak pasti. Metode ini itu menggunakan pengulangan atau iterasi sebutan lainnya, itu dilakukan secara acak untuk menghasilkan distribusi probabilitas dari hasil yang mungkin. Untuk fact-nya itu metode ini itu dinamakan berdasarkan kota favorit saya ya, yang ingin saya kunjungi suatu hari nanti, kota Monte Carlo yang berada di negara kembaran kita ya, kembaran benderanya, negara Monaco. Ya, tempat ini itu terkenal akan kasinonya yang orang-orang yang suka mencari tantangan ya, suka dengan permainan acak, boleh ke sini. Ya, selain Las Vegas. Oke. Ya, jadi itu apa hubungannya dengan kasino dengan apa yang kita pelajari di sini itu? Ya, kasino itu berhubungan dengan itu ya, permainan acak ya. Nah, karena metode ini tuh mengandalkan pengambilan sampel acak untuk menyelesaikan masalah ya, makanya itu disebutnya itu metode Monte Carlo. Dan untuk konteks penilaian properti, metode Monte Carlo sendiri pun memungkinkan penilai untuk memasukkan ketidakpastian dalam variabel-variabel seperti tingkat bunga, inflasi, pertumbuhan pendapatan, dan lainnya. Sebenarnya apa bedanya dengan skenario analisis? Sebenarnya hampir mirip ya. Cuma berbedanya itu untuk mengambil hasil untuk expected price-nya. Mungkin bisa di next. Ya, ini ya tujuannya ya. Pertama-tama tujuan metode Monte Carlo dalam penilaian properti ya pertama memodelkan ketidakpastian, yaitu dengan cara memasukkan variabel-variabel yang tidak pasti ke dalam model penilaian. Contoh tadi ada bunga KPR, pertumbuhan ekonomi, atau mungkin bisa jadi biaya-biaya non sewa ya. Misal di suatu lokasi A, B, C gitu mungkin dia ada variabel-variabel tertentu yang mempengaruhi nilai dan sebagainya. Dan satu lagi ini mengestimasi rentang nilai. Ya, ini sebenarnya bersama seperti skenario analisis. Jadi setelah kita mendapatkan nilai mendapatkan nilainya itu nanti kita sebenarnya hampir mirip. Kita bisa mendapatkan rentang harganya ya. Rentang harganya itu nanti tergantung dari kita itu mengambil berapa iterasi, berapa kali percobaan seperti itu. Nah, jadi itu tidak hanya menggunakan satu titik. Kurang jelas? Ada yang mau tanyakan? Oh, tidak ada ya. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Untuk yang selanjutnya itu tujuannya itu mengurangi risiko keputusan. Nah, itu memberikan informasi yang lebih komprehensif untuk pengambilan keputusan investasi atau penilaian. Hampir sama seperti skenario analisis. Dan lalu penggunaan Monte Carlo dalam penilaian properti itu banyak ya sebenarnya ya. Bisa digunakan untuk penilaian properti komersial, bisa untuk yang residensial atau analisis investasi sebenarnya. Cuma yang kita pelajari di sini itu untuk metode penilaian properti saja ya, tidak investasi. Kalau investasi mungkin
bisa dijelaskan oleh Bapak Marlan yang lebih banyak pengetahuan daripada saya. Oke, next. Ya, langkah-langkahnya dalam menentukan metode Monte Carlo itu kita cek dulu identifikasi variabel acak. Nah, tadi kan variabel acak itu bisa seperti bunga KPR atau pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kita cari dahulu. Misal kita cari untuk bunga KPR itu kita cari data historisnya selama 5 tahun terakhir gitu ya, atau dan juga pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir. Nah, ini kita identifikasi dulu, dan setelah itu kita cari itu biasanya itu kita cari meannya atau average ya, dan juga kita cari standar deviasinya seperti itu. Nah, setelah kita temukan untuk mean dan standar deviasi itu nanti kita pakai software untuk generasi sampel acak. Jadi ini apa maksudnya teman-teman? Maksudnya di sini itu uh, dalam data tersebut ya, data historis 5 tahun terakhir itu kan kita sudah ketemu average, mean, sama standar deviasi ya. Nah, jadi itu kan kemungkinan itu kan karena adanya standar deviasi tersebut itu kemungkinan data itu bisa nilainya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di sini tuh nanti kita menggunakan software itu untuk memunculkan nilai-nilai yang kemungkinan bakal muncul. Misal di antara rentang nilai 1 sampai 10 bisa jadi nanti kita coba percobaan 1000 kali, bisa saja bisa muncul angka 10-nya 50 kali, angka 9-nya 30 kali, dan seterusnya seperti itu. Tergantung kita berapa kali mencoba seperti itu. Nah, nanti kan setelah kita menggunakan software untuk mengenerasi sampel acak, itu nanti kita buatkan tabel seperti itu. Nah, nanti itu tabelnya baru kita gunakan untuk simulasi modelnya. Dan di sini simulasi model itu menggunakan sampel acak yang tadi setelah kita generate ya oleh dari software, bisa SPSS, bisa Excel. Kalau yang nanti ini prakteknya sama Agung akan pakai Excel ya, seperti itu. Nah, nanti ini kita masukkan dalam model regresi yang akan kita pakai, nanti saya berikan contohnya. Dan setelah itu kita kita lakukan pengulangan. Nah, pengulangan ini tadi sama seperti yang generasi sampel acak, itu bisa kita ulangi terus-menerus ya. Ini terserah kalian, bisa 10 kali, 10 kali, atau kalau misalnya nganggur 1.000.000 kali ya boleh, nggak ada masalah. Tapi intinya semakin banyak pengulangan yang dilakukan, semakin semakin rapat hasilnya, atau semakin akurat lah ya, semakin akurat. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya itu ya, kita bisa analisis hasilnya. Next. Ya, ini tuh contohnya ya. Ini contohnya sama seperti yang materi skenario analisis ya. Di sini itu sudah saya tuliskan ada 10 properti dengan lokasi yang berbeda ya. Ada 3 lokasi di sini, dan juga ada data historisnya itu selama 3 tahun, dari tahun 1 hingga tahun ketiga. Dan ini juga ada variabel acaknya. Variabel acaknya itu di sini tingkat bunga KPR dan pertumbuhan ekonomi. Dan setelah ditemukan itu persamaan model regresi itu ada yang di bawah ini ya. Jadi ya nanti saya jelaskan di selanjutnya lah ya, nanti ada rumus ya. Next. Nah, di sini kan ada tulisannya asumsi ya. Nah, di sini kan kita asumsikan tuh bunga KPR dan pertumbuhan ekonomi kan ini kan tidak pasti seperti itu. Nah, karena ketidakpastian ini kita bisa membuat variabel acak. Jadi itu dari variabel acak itu akan memberikan kemungkinan kira-kira berapa kemungkinan tingkat bunga KPR itu bisa muncul di masa depan. Jadi kita kayak konsepnya seperti multiverse ya. Bisa jadi kita di multiverse 1 hingga 10.000 bisa muncul nilai-nilai bunga KPR, bisa saja bunga KPR-nya 0% atau berapa persen seperti itu. Nah, ini saya berikan contohnya nih setelah saya generate dengan software di Excel ya. Itu salah satu iterasi yang paling atas itu bisa memunculkan nilai bunga KPR sebesar 7,48%, 7,27%, 7,46%, dan seterusnya. Dan juga sama dengan ekonomi. Ya ini acak ini. Sebenarnya kalau misalnya memakai software di Excel itu setiap kalian merubah rumus, ini pasti nilainya berbeda lagi munculnya seperti itu. Jadi itu bisa bakal terus-menerus acak seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah tetap ingin menggunakan salah satu hasil, itu kalian copy value-nya aja kalau di Excel ya. Oke, nah di sini kan kita sudah dapat nilainya ya. Misal ini saya berikan contoh iterasi 1 ya, contohnya ya. Ini kan sudah ditemukan tingkat bunga KPR-nya itu sebesar 7,48% ya.
Nah, tinggal kita masukkan saja di persamaan regresinya. Nah, di sini kan untuk properti P1 kan berada di lokasi A, luas 100 meter persegi dan dengan jumlah kamar 3 ya. Nah, di sini tuh harga propertinya dimulai dari 500 ya. 500 itu nilai konstantannya ditambah 6 dikali 100 ya, ini merupakan luasnya, dan ditambah 50 kali 3 ini merupakan jumlah kamarnya. Nah, selanjutnya di sini karena bunga KPR itu membuat nilai properti itu turun, jadi di sini minus 10.000 dikali dengan ini iterasi 1 tadi 7,48%, berarti kita kalikan 7,48%. Dan selanjutnya karena pertumbuhan ekonomi itu menambah nilai properti, kita tambahkan, jadi tambah kan dengan nilai 20.000 dikalikan ini untuk iterasi 1 itu 5,03%. Dan seterusnya. Ini untuk selanjutnya ini karena lokasinya di A ya. Karena kalau untuk lokasi selain A itu bisa mempengaruhi nilai. Ini karena di lokasi di A tidak mempengaruhi nilai. Dan di sini harga propertinya ditemukan 1.507. Dan untuk iterasi 2 itu mirip, bedanya cuma ada di variabel acaknya di sini untuk tingkat bunga KPR dan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi di iterasi 2 ini bunganya itu tingkat bunga KPR-nya itu 7,27% dan untuk pertumbuhan ekonominya 5,2%. Jadi nilainya itu berbeda intinya. Nah, di sini yang saya praktekkan itu saya menggunakan 500 iterasi, 500 kali percobaan. Seperti itu. Next. Nah, setelah saya dapatkan nilainya itu setelah mengenerate 500 skenario ya, 500 skenario. Nah, itu saya kalikan setiap iterasinya itu sampai 500. Nah, itu saya kumpulkan datanya di JASP dan saya cari nilainya di sini itu yang perlu kita perhatikan teman-teman, nilai MEAN ya. MEAN atau average. Nah, MEAN ini yang dimaksud itu ekspektasi harga ya, expected price, atau kata lainnya tadi ekspektasi moderat bisa juga. Dan di sini ada CA ya, confidence intervalnya itu 95%. Ya. Di sini ini yang dimaksud untuk MEAN lower, nah itu bisa disebut itu ekspektasi yang pesimis, dan yang sebaliknya yang MEAN upper itu disebut ekspektasi optimis ya. Jadi bisa kalian lihat teman-teman ya. Di sini kan MEAN-nya kan 1.500 ya. Dan di sini itu untuk confidence intervalnya yang lower itu lebih rendah daripada yang MEAN-nya, dan sebaliknya yang MEAN upper itu nilainya lebih tinggi daripada MEAN, seperti itu. Next. Nah, dari situ kita bisa interpretasikan hasilnya ya teman-teman ya. Dimulai dari distribusi harga properti ya. Dari hasil simulasi Monte Carlo itu dapat menunjukkan berbagai skenario harga ya, berdasarkan variabilitas dalam tingkat bunga KPR dan pertumbuhan ekonomi. Tadi belum saya sebutkan ya. Tadi itu kan ada data min-max ya. Nah, min-max itu berarti ada skenario mungkin salah satu skenario itu objeknya bisa rendah banget dan bisa tinggi banget. Nah, itu ada di min-max-nya sudah terangkum di JASP-nya tadi. Berarti kita bisa interpretasikan distribusi harganya itu minimum maksimumnya berapa, seperti itu. Dan juga di nilai rata-rata ya, ini ya sudah saya jelaskan sebelumnya, nilai rata-rata itu bisa dianggap sebagai expected value ya. Jadi nilai yang paling mungkin akan keluar, seperti yang wajar, seperti itu. Dan interval kepercayaan hampir mirip ya, sama juga seperti yang saya jelaskan tadi. Ini terserah ya, sebenarnya bisa 90%, 90%, tergantung dari kalian mau bagaimana. Cuma di contoh ini saya ambil 90%. Jadi itu dalam artian itu tadi kan saya jelaskan 90% itu berarti intinya tuh 95% itu bisa terjadi bisa terjadi itu nilainya di bawah itu, di luar nilainya expected value-nya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dibaca di sini ya, jika interval kepercayaannya 90% adalah 1.400 juta hingga 1.600 juta, nah berarti itu ada kemungkinan 90% itu dalam skenario itu bisa nilainya di antara itu, nilainya itu bisa 1.400 atau 1.600 juta, seperti itu. Dan lalu kita lanjut ke risiko dan ketidakpastian. Nah, risiko dan ketidakpastian ini lebar interval kepercayaan menunjukkan tingkat ketidakpastian. Nah, interval yang lebih besar menunjukkan ketidakpastian lebih besar. Nah, dan sementara interval yang lebih sempit menunjukkan prediksi yang lebih pasti. Ya, tadi yang data sebelumnya itu kan intervalnya itu yang untuk confidence intervalnya itu bedanya itu cuma 5 dari MEAN-nya. Jadi itu intervalnya hitungannya kecil ya, jadi bisa dianggap sangat akurat lah gitu lah. Prediksinya lebih pasti. Dan ada satu lagi ini probabilitas harga tertentu.
Analisis Monte Carlo ini juga memungkinkan untuk menghitung probabilitas bahwa harga properti akan melebihi atau berada di bawah nilai tertentu. Misal, kita dapat menentukan probabilitas bahwa harga properti akan lebih dari 1.500 juta. Nah, ini di mana kita dapat menentukan probabilitasnya tadi dari CI dan juga dari min max-nya juga itu. Seperti itu. Nah, setelah kita temukan semuanya tadi, baru kita bisa mengambil keputusan. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih informasional. Misalnya, jika kita ingin meminimalkan risiko, kita mungkin memilih properti dengan interval kepercayaan yang lebih sempit, atau enggak mungkin kita ambil yang pesimisnya, berarti yang confidence intervalnya itu yang 90% min lower ya, min lower yang batas bawahnya seperti itu. Terserah kalian ya. Jadi intinya sudah ada datanya tersaji, nah itu tinggal kita memutuskan bagaimana seperti itu. Atau mungkin kita bisa saja ambil kita orangnya optimis ya, kita ambil aja yang min uppernya begitu nilainya, bisa seperti itu. Oke, mungkin ini sudah selesai kayaknya materi ini. Selanjutnya untuk prakteknya ya, akan dijelaskan oleh Saudara Agung Warga Avianto. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Bagas. Outfit boleh ganti aku yang saya Cid. Oke, izin apa suara saya terdengar? Halo, halo, apa ada suaranya? Ada Gung. Halo, Halo, ada Gung. ada ya? Ada Oke. Mas. Mas Agung, nggak ada Mas Agung. Mas Jupi jangan bohong ya. Oke, oke tadi kan udah dijelasin sama Ocit sama Subagas tentang empat tadi skenario analisis sama Monte Carlo. Jadi kalau di saya sini lebih ke simulasi dengan di aplikasi gitu. Jadi kan tadi ada 10 properti yang lokasinya ada di A, B, C, A, B, C gitu. Terus dengan jumlah kamar yang berbeda, terus harga properti tahunannya juga berbeda. Nah, lalu kita ini mau lihat untuk kedepannya harganya bakalan gimana gitu. Cuman bedanya kalau si Ox tadi kan dia skenario analisis. Kalau skenario analisis itu dia lebih ke hasil pesimis, terus optimis sama yang tengah-tengah kan. Kalau di Monte Carlo nanti Monte Carlo lebih ke rentang dia, rentang harganya berapa kan gitu. Kita buat tidak pasti itu di bunga KPR dan pertumbuhan ekonomi karena ini nggak bisa diprediksi kan ke depannya berapa. Jadi kita buat seperti ini. Oke, lalu datanya pada Excel kita buat. Kita buat seperti ini. Propertinya pada tahun pertama dibuat satu satu row. Lalu pada tahun kedua juga dibuat di bawahnya. Lalu pada tahun ketiga juga dibuat di bawah. Nanti kita cari standar deviasi inflasinya. Bukan inflasi, ini lebih ke standar deviasi bunga KPR-nya. Rumusnya STDF, TTS, lalu masukin bunga KPR. Contohnya di Excel seperti ini dia. Izin Excelnya apakah kelihatan? Kelihatan Gung. Oke. Jadi nanti rumusnya ini KPR-nya, standar deviasinya ini rumusnya STDF di bunga KPR ini di blok semua. Karena ini kan bunga KPR nggak pasti, jadi kita nggak pasti dia nggak tahu apakah tetap segini atau ini hanya prediksi aja gitu kan. Jadi kita buat simulasinya di seperti ini di Monte Carlo.
yang tingkat pertumbuhan ekonominya juga itu kan tidak pasti ke depannya. Jadi kita buat di sini pakai mean dan juga di standar deviasi misalnya STD titik S lalu di blok semua. Lalu setelah ada dapat angka ini kita masukkan ke DASP. Nah, gitu. Setelah angkanya masuk ke DASP, kita lalu lakukan analisis. Untuk analisisnya kita pilih yang regresi ini, linear regression. Lalu muncul angkanya, kita masukin dependent variabelnya itu yang harga properti karena itu yang mau kita cari harga propertinya. Lalu covariance-nya kita masukin yang variabel dependen gitu ya, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat jumlah KPR, jumlah kamar, luas, dan lokasinya yang mempengaruhi tadi. Lalu setelah kita masukin, nanti muncul di sini angkanya, angka yang bakal kita masukkan untuk menggunakan rumus Monte Carlo-nya nanti. Jadi ini kita catat dulu nih, intercept-nya 500, ini kan 500 itu karena ada 500 kali per pengulangan. Lalu lokasinya kita catat juga nih, angkanya kita masukin ke Excel. Nah ini tadi dia udah saya masukin ke Excel. Nah lalu untuk metode simulasi Monte Carlo-nya kita buat lagi nih mau berapa kali pengulangan untuk di bunga KPR dan pertumbuhan ekonomi. Kalau di sini kami buatnya banyak 500 kali pengulangan, di sini sampai 501, jadi 500 kali pengulangan untuk simulasi acak metode Monte Carlo. Di situ rumusnya ini normal. Nah ini habis itu rand ini di sinilah dia angka randomnya kita masukkan. Rumus normalnya kan ini dia normal in habis itu probability terus titik koma meannya kita masukin tadi dari data di sini, lalu standar deviasi dari data yang M3 ini dia data M3 standar deviasi ini. Nah lalu setelah itu nanti kita muncul angkanya ini, kalau kita tekan berkali-kali nanti dia bakal berubah-ubah terus angkanya. Dan ini seperti yang saya tekan enter berubah lagi semua karena memang dia mengandalkan angka acak gitu. Nah cuman tadi udah saya paste value supaya angkanya tidak berubah, jadi ada dapatlah angkanya segini. Nah lalu kita pakai rumus yang seperti di PPT Mas Bagas tadi. Rumusnya itu ini 500 tambah 6 kali luas. 6 itu dari sini, dari hasil DASP ini, luas 6 kali luas. Lalu 50 kali jumlah kamar, 50 itu dari ini hasil regresi, 50 jumlah kamar. Lalu ditambah minus 10.000 dikali tingkat jumlah KPR. Nah ini minus 10.000 di sini tingkat jumlah KPR, lalu dikalikan dengan hasil Monte Carlo yang kita dapatkan. Nah, di sini rumusnya nih dibuat nih Monte Carlo simulasi final dikali minus 10.000. Ini ya yang ini dia angka yang ini tadi tingkat jumlah KPR. Oke. Lalu setelah itu ditambah pertumbuhan ekonomi dikali hasil Monte Carlo-nya tambah 150 kali lokasi 2 tambah 300 kali lokasi 3 sesuai yang ada di regresi ini. Oke, baru setelah itu terdapatlah harga propertinya untuk tiap tahunnya.
Ini maksudnya bukan sektor, maksudnya pimpinan acak angka harga propertinya. Ini kan ada tadi kan ada 10 properti yang di Mas Bagas. Dari 10 properti, dengan kemungkinannya tadi setiap properti kita simulasikan 500 kali menggunakan Monte Carlo. Nah, lalu untuk untuk mencari rentang nilainya, data yang kita hasil ini itu kita masukin lagi ke GISP. Sudah saya kopikan datanya tadi, masuk di GISP, habis itu dianalisis. Kita pakai deskriptif statistik ada di sini. Ada di sini deskriptif, lalu statistik. Lalu kita masukkan iterasinya untuk harga propertinya, 10 harga properti tersebut. Lalu akan muncul di sebelah kanan sini harga propertinya yang seperti di bilang Mas Bagas tadi, yang kalau kita perhatikan di meannya, lalu di 95% ini confidence interval of mean yang lalu kita lihat juga di sini minimum maksimumnya berapa kira-kira. Cuman kalau dia rentangnya semakin jauh berarti semakin menunjukkan ketidakpastian. Jadi kita lihat di meannya. Dan untuk grafiknya juga kita lihat seperti ini. Untuk memunculkan grafiknya kita tekan di sini basic plot, lalu distribution plot, terus display density, nanti muncul grafiknya seperti ini. Jadi ini untuk menunjukkan tentang harga properti ini. Misalnya ini di properti 1 tentang harganya sekitar di 1.500-an. Kalau yang ini di properti 2 di sekitar 2000-an, dan ini kita lihat yang paling mendekati dengan yang paling mengkerucut ke tengah gitu nilai properti kira-kira di masa depan gitu. Oke, mungkin itu dia tadi penjelasan simulasi metode Monte Carlo oleh saya, dan dengan sudah dijelaskannya metode Monte Carlo ini, saya akhiri presentasi kami kali ini. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan, kesempatan diberikan ke Putu dan Ayudi dulu. Izin kelompok 5. Baik, silakan Putu. Izin bertanya, saya nanya apa saja tantangan menggunakan metode Monte Carlo dan bagaimana penyelesaiannya. Terima kasih. Saya catat Mas Putu ya, mohon ditunggu. Mas Bagas. Oke, selanjutnya. Dari Ayuni mau nanya, silakan. Izin Pak, saya minggu lalu udah nanya, mungkin boleh teman-teman yang belum dulu aja kali ya, Pak. Oke, silakan yang merasa belum bertanya, silakan. Absen 16 kayaknya belum, Pak. Ada di sini absen 15, absen 15 sudah. Absen 16, 17, mau nanya enggak? Absen 16, 17? Absen 16, absen 17? Belum Pak, belum ada pertanyaan Pak. Silakan. Mungkin dari kelompok selanjutnya, Pak, mungkin mau tanya, Pak, untuk sebelum presentasi data, Pak. Kelompok selanjutnya nanti siapa saja kalau boleh tahu?
Saya Pak Nomor absen, absen nomor 12, absen. Marcella. Sebentar. Nomor absen 12. 12, iya Pak. 12. Lalu nomor Terus absen 3, nomor nomor absen absen 3 3. Pak. Iya, Ayuni Pak. Oke, Lalu 3. ada absen 15, Terus, Putu. Absen 15, Putu Pak. hah? Dan absen 15, Putu. 15. Iya, dan absen 17, Nah, Royhan berapa Pak. orang? 4 orang Pak. 11. Ryan. 4 orang. Oke, itu pertemuan minggu depan ya. Oke. Tadi sudah bertanya. Putu, coba ya satu dulu. Silakan. Satu dulu. Oh ya, halo. Oh ya, izin Mas Putu untuk Halo, menjawab halo. pertanyaannya ya. Oh ya, tadi pertanyaannya kalau kucatat tadi apa saja tantangan menggunakan metode Monte Carlo dan penyelesaiannya bagaimana ya? Betul, Bener Mas. nggak? Oh ya ya, Benar, Mas. oke. Kalau untuk tantangan menggunakan metode Monte Carlo ini biasanya tuh dari ketersediaan dan kualitas data di sini. Nah, di sini kan tadi kan saya sebut jelaskan ya, menjelaskan kalau misalnya untuk metode Monte Carlo ini kita membutuhkan data variabel pokok variabel acak, variabel bebasnya itu kita harus tentukan dulu apa. Nah, dari sini biasanya kita ambil dari data historis, misal tadi dari bunga KPR. Dari bunga KPR kan mungkin kan kita bisa cari dari rata-rata mungkin selama 5 tahun, 10 tahun terakhir. Nah, cuma mungkin kadang ini kita harus cari lebih pasti dulu dan kita harus menentukan standarnya mau pakai yang mana seperti itu. Nah, mungkin bisa aja mungkin pakai yang KPR-nya mungkin KPR salah satu bank atau mungkin bisa universal atau sebagainya tergantung nanti dari tujuan datanya ya mau dipakai untuk apa ya seperti itu aja ya intinya kita harus menggabungkan data-data dari berbagai sumber aja sebenarnya sih kalau misalnya mungkin kita mendapatkan salah satu datanya itu mungkin masih terkerucut ya mungkin belum cukup mengcover semuanya mungkin misalnya kita menghitung data inflasinya itu kita cuma dapat data yang di Malang sedangkan kita nilai itu berada di Jakarta. Nah, berarti kita cari mungkin yang paling mendekati ya data inflasi nasional seperti itu. Ya, itu untuk yang masalah pertama ya. Kita mencari kualitas datanya itu kita harus cari dulu dari berbagai sumber seperti itu. Dan yang mungkin kedua itu untuk pemilihan distribusi yang tepatnya seperti itu. Di sini tuh mungkin untuk distribusinya itu kan kita ada cek tadi untuk itunya ya data historis mungkin untuk KPR. Nah sebelum kita pakai untuk sebelum kita pakai untuk menggunakan metode Monte Carlo kita harus cek dulu apakah data itu sudah memenuhi uji normalitas seperti itu. Jadi kita cek dulu apakah datanya itu sudah valid atau belum seperti itu. Mungkin bisa saja mungkin ada data outlier atau suatu hal lain yang mungkin menyebabkan data itu semakin bias seperti itulah. Meskipun kita bisa dapat cari meannya atau standar deviasinya, mungkin bisa saja salah satu datanya itu bisa melenceng jauh, bisa lebih tinggi banget atau lebih rendah banget seperti itu. Dan yang mungkin terakhir itu kompleksitas modelnya. Ya tadi bisa kita cek itu sebenarnya contohnya sederhana ya. Cuma jujur kemarin pada saat penyiapan materi saya pusing di awalnya karena belum pernah mencoba untuk variabel yang lokasi ya. Untungnya tadi yang untuk metode Monte Carlo itu yang menyebabkan variabel acaknya itu hanya di KPR dan bunga pertumbuhan ekonomi aja. Nah, itu kalau misalnya kita mau mencari data yang mungkin adjustment-nya lebih banyak ya bisa jadi mungkin kita masukin inflasi, pertumbuhan ekonomi, bunga KPR, atau mungkin
bunga bank BI dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi kompleks lagi dan bisa menjadi lebih panjang lagi seperti itu. Kalau di sini itu mungkin bisa dimulai dengan kita coba dengan metode sederhana dulu ya. Mungkin tidak perlu kita masukkan semuanya sekaligus, kita mungkin bisa coba dulu mungkin memasukkan 1-2 variabel yang kita ajak dulu dengan Monte Carlo. Nah, kalau misalnya mungkin sudah merasa data itu sudah cukup akurat menurut kita ya, yang sebagai analisis statistiknya, bisa kita tambahkan variabel-variabel aja yang lain. Mungkin yang terakhir itu interpretasi hasil masalahnya ya. Nah, di sini mungkin itu kadang-kadang itu mungkin kalau misalnya kita ada klien ya, misalnya ya mungkin dari kita sebagai penilai nanti kalau misalnya kita mau menentukan nilai satu objek, nah tiba-tiba mungkin dari wajib pajaknya tanya, ini kok bisa ada 1 juta nilai, ini gimana maksudnya Mas? Ini saya tahunnya pengennya ini berapa kira-kira properti saya ini kalau misalnya dijual untuk itu mungkin atau untuk perhitungan PBB itu berapa begitu. Nah, dari sini mungkin ya itu tadi seperti yang saya jelaskan untuk mencari expected price-nya ya, mencari expected price itu ya mungkin sederhananya bisa kita average atau mean ya. Atau mungkin kalau mau lebih akurat lagi kita bisa memakai metode geomean seperti itu, geometric mean atau sebagainya seperti itu aja. Mungkin dan terakhir mungkin ya karena Monte Carlo ini datanya mungkin bisa banyak ya, yaitu memerlukan waktu dan biaya seperti itu. Ya misalnya mungkin mau mencoba pengulangan hingga 1 juta kali, nah itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, dan otomatis waktu yang lama membutuhkan biaya yang lama, biaya makan, biaya cari datanya dan sebagainya seperti itu. Ya jadi perlu kita pertimbangkan dulu sebelum kita menggunakan metode Monte Carlo, kita harus sadar akan resource kita dahulu, kita mampu hingga sampai berapa kita untuk mengerahkan resource-nya itu untuk mencari nilai expected value-nya seperti itu, seberapa banyak kita bisa kita lakukan dengan resource kita yang seadanya ya, bukan seadanya ya, dengan resource yang kita punya sekarang. Mungkin itu aja dari saya. Apakah sudah jelas Mas Putu? Mungkin terlalu panjang ya? Sangat jelas Mas Bagas, terima kasih. Oke. Silakan. Reza mau nanya, Reza? Belum ada, Pak. Belum. Oke, oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan, yang lain. Nggak ada? Berarti kelompok minggu depan aman harusnya Pak, tidak ada pertanyaan Pak. Aman. Soalnya saya cari aman. Monte Carlo sendiri juga pusing Pak. Ya, ya karena memang Monte Carlo ini sebenarnya aplikasinya sangat ini ya, sangat bervariasi. Ya, tidak ada standar baku apa yang harus dilakukan penyesuaian karena memang konsepnya kan uji coba tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bagas tadi ya, memang uji coba itulah konsep Monte Carlo. Nah, kalau di kami gitu ya, penilaian yang sudah mencoba untuk menggunakan konsep Monte Carlo itu sebenarnya dalam satu kegiatan penilaian analisis kelayakan bisnis. Ini contohnya teman-teman. Jadi memang konsep Monte Carlo itu kan intinya adalah kita melakukan uji coba, kemudian hasil akhir dari uji coba itu kemudian akan menghasilkan beberapa asumsi apa yang dirubah, asumsi 2, alternatif 3, dan seterusnya. Nah, kalau di kita yang sudah mencoba mengaplikasikan itu kaitannya dengan penilaian bisnis ya.
penilaian bisnis untuk misalnya dalam kasus ini itu kita diminta melakukan perhitungan berapa sih besarnya kontribusi tetap dan pembagian keuntungan begitu ya yang harus dibayarkan oleh mitra atas penggunaan aset barang milik negara misalnya. Nah, ini sangat tergantung pada pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu dia maunya moderat, ya kan, atau rendah atau tinggi risikonya, gitu ya. Nah, ini tentunya akan sangat tergantung dari pengambil kebijakan, sehingga kita sebagai penilai mau tidak mau harus menyajikan beberapa alternatif, ya kan? Benar tadi yang disampaikan tim yang paparan tadi memang konsepnya adalah kita membuat sebuah rumus terlebih dahulu, ya. Rumus itu dibikin terlebih dahulu, baru kemudian kita akan menentukan satu atau beberapa faktor yang akan kita ubah, gitu ya. Di mana nanti perubahannya itu akan berpengaruh terhadap tujuan kita. Nah, misalnya ya, dalam hal ini kita ingin menentukan berapa besarnya misalnya eh, pembagian keuntungan ya berupa berapa. Kemudian yang kedua adalah kontribusi tetap tahun pertama yang akan kita berikan misalnya berapa. Ada dua faktor ini yang akan diambil keputusan misalnya ya. Nah, ini kita kasih alternatif 1, 2, 3. Jadi misalnya nih, alternatif 1 itu kontribusi tetap pertamanya adalah di 1,8 miliar. Ya, kemudian earn after tax-nya di 10%. Kemudian alternatif kedua 2,5 miliar KT-nya, EAT-nya pembagian keuntungannya di 6,47. Turun kan? Jadi kontribusi tetapnya naik, semakin naik, kita lihat di sini. Kemudian earning after tax-nya dia semakin turun. Ya. Nah, ini kan sebuah kebijakan yang disampaikan oleh penilai kepada pimpinan, Pak, nah, kontribusi tetap itu sifatnya adalah tetap. Kalau Bapak mau ambil risiko, ya kan, berani ngambil risiko, ya berarti kontribusi tetapnya dia rendah, tapi nanti pembagian keuntungannya tinggi. Tapi kembali, pembagian keuntungan ini kan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau faktanya untungnya gede, ya pembagian keuntungannya besar. Tapi kalau untungnya kecil, dia akan kecil. Nah, ini alternatif satu. Alternatif ketiganya, kebalikannya. Kalau pimpinan dia tidak berani ngambil sebuah risiko, maka dia akan ambil sebuah keputusan di mana kontribusi tetapnya tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya pembagian keuntungannya adalah rendah. Gitu ya. Pembagian keuntungannya adalah rendah. Nah, kemudian di antara dua ini ya ada yang alternatif 1 dan 3 ini ada yang moderat. Ya, moderatnya di 2,5 miliar kontribusi tetapnya dan profit sharingnya di 6,47% dari laba bersih begitu ya. Nah, ini contoh penerapan Monte Carlo. Nah, kita bisa aja merubah misalnya pimpinan mau merubah. Aku mau misalnya ini ya kontribusi tetapnya sampai misalnya di 5 miliar misalnya. Kita lihat di sini, kita ubah aja di sini. Misalnya 0,2% misalnya ya. Ini masih di 4,9 atau sekitar ya 5% lah. Kalau misalnya kita rubah 25 misalnya ya 6. Nanti nggak nyampe di 21. Oke, 5 gitu ya. Jadi ya kembali ke pimpinan. Aku mau misalnya tadi ya, pimpinan maunya kontribusi tetapnya di 5 miliar. Ya sudah Pak, kalau Bapak mau kontribusi tetapnya 5 miliar, profit sharingnya nanti kita ini cuma 3,65%. Ya kan? Jadi akan semakin rendah. Ini tadi bergerak enggak ya? Profit sharingnya. Kalau enggak berarti ada yang harus dirubah lagi. 25. Oh, bergerak ya, bergerak ya.
Jadi dia akan semakin turun kalau dia ini semakin naik. Ya, jadi inilah contoh simulasi dari Monte Carlo di mana memang eh, di dalam melakukan kegiatan penilaian karena penilai tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan itu adalah dari pihak yang meminta atas nilai tadi dan kita hanya memberikan beberapa alternatif. Ya, ini contohnya seperti itu. Intinya yang kolom hijau ini ya, yang warna hijau ini maupun rumus-rumus yang lain ini dalam bentuk rumusan semua ya teman-teman ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bagas tadi dahulu, di belakang ini rumusnya ya panjang sekali. Kalau kita lihat banyak alternatif sebagainya kalau kita mau ngomongin kegiatan penilaian untuk penilaian bisnis ya. Di depan yang hanya satu lembar ini, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan hanya cukup melihat ini saja gitu ya, nggak perlu lihat ke bawah, ke belakang gitu. Tinggal pemimpinan, aku maunya apa, aku maunya ini dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait dengan penggunaan Monte Carlo. Ada yang mau ditanya? Oke, teman-teman, kita masih punya utang untuk presentasi, gitu ya. Di mana tadi sudah disampaikan rencana yang presentasi adalah nomor absen 3, nomor absen 12, 87, sorry, 15 ya. 12, 15, dan 17, begitu ya. Oke, sebentar. Ini sudah. Ke minggu depan, bukan minggu depan, tadi si PIC ya PIC tadi menyampaikan rencana Jumat ini ya, Jumat siang ya, Mbak Hasna ya. Iya, Pak. Itu berarti kita masih sekali lagi atau dua kali, Pak, pertemuannya, Pak? Ya secara teori gini, ini kelas ini kebalikan sama kelas sebelah. Kelas sebelah itu dia kebanyakan pertemuan tapi absensinya kurang. Jadi dia harus absen absen lagi. Nah, kita ini kebalikannya. Kita absennya di dalam apa aplikasi udah kebanyakan tapi materi belum kan gitu kan. Berarti kita masih ada 2 pertemuan lagi. Satu pertemuan yang rencana hari Jumat, ya kan? Itu kita hanya membahas materi saja tapi nggak absen, ya kan? Karena kita ngutang pertemuan kan. Sementara absensinya sudah dilaksanakan. Nanti di pertemuan terakhir, ya itu kita tatap muka hari Senin, ya hari Senin 1, 2, 3, 4. Nah kemudian paham sampai sini? Paham Paham, ya? Pak. Jadi Jumat kita pemaparan kelompok terakhir yang pengolahan data itu jam 2 siang hari Jumat. Kemudian untuk pertemuan terakhir, ya kan? Untuk pertemuan terakhir ini rencananya nanti kita tatap muka. Kita akan melakukan review terkait materi dan juga ujian. Nah, saya sudah komunikasi dengan Pak Christian Agung, ya kan? Informasi beliau menyatakan bahwa ujiannya untuk ujian akhir semester jenis soalnya sama seperti UTS, ya kan? Sama seperti ujian tengah semester. Nah, saya coba, Pak, kenapa nggak ada
iseng ada dan sebagainya gitu ya. Jawabannya karena keinginan dari pimpinan direkturnya seperti itu gitu dan lain sebagainya alasannya gitu ya. Saya nggak tahu karena koordinator beliau. Nah, mengingat hal itu, maka untuk hari Senin nanti, ya kan, kita akan coba bahas bersama ujian yang UTS kemarin, ya, karena kemungkinan soal-soal ujiannya hampir mirip seperti UTS, cuman ada sedikit modifikasi, ya kan? Oleh karena itu, ya kan, saya berharap teman-teman belajar bersama hari Senin itu, ya kan? Sehingga kalau tahu ya tahu semuanya, kalau nggak tahu ya nggak tahu semua gitu. Karena nanti saya kerepotan tuh. Kalau ternyata ada yang tahu dan ada yang nggak tahu, nanti yang repot saya, ya kan? Tapi kalau nggak tahu semua, ya kan? Kalau tahu tahu semua, nah itu saya enak. Tapi kalau ada yang tahu, ada yang nggak tahu, nah ini saya yang susah. Nah, makanya Senin ya, ini saya sudah mencoba mengidentifikasi. Hari Senin saya minta nanti ada 6 orang, 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 orang yang saya minta untuk membahas soal-soal kemarin. UTS ya. Saya kasih kunci jawabannya, ya kan? Saya kasih kuncinya, nanti kalian bahas caranya. Paham nggak? Kuncinya sudah ada, ya kan? Kuncinya tak kasih. Cuma teman-teman mencari caranya kok bisa ketemu ini gimana gitu. Ya. Paham maksud saya? Paham nggak? Ya. Jadi 6 orang ini yang tadi termasuk yang saya tawar-tawar untuk bertanya tadi. Jadi ada 6 orang yang kategorinya kurang aktif. Ya. Jadi nilai aktivitasnya ini 6 terendah. Nah, ini nanti kalau nggak dibantu dengan presentasi kan saya agak susah untuk menyamakan dengan yang lain ya. Tolong dicatat 6 orang ini nanti ya tugasnya adalah melakukan pembahasan soal-soal UTS kemarin. Sekali lagi kunci jawabannya saya berikan, tinggal teman-teman cari caranya seperti apa bisa ketemu jawaban itu. Paham? Nanti didiskusikan aja. Yang lain juga boleh belajar sehingga nanti dalam satu kelas kita sama-sama belajar. Jadi setiap soal itu jawabannya apa dan kenapa bisa ketemu itu kita bahas bareng. Harapannya nanti kalau ujian akhir mirip-mirip seperti itu, harapannya semua bisa menjawab. Ya, tidak ada lagi yang seperti kemarin kerepotan untuk ngatrolnya. Oke, yang pertama, 6 orang itu adalah nomor absen 2. Nah, siapa nomor absen 2? Aldrin. Ada di sini? Hadir, Pak. Saya nggak lihat, aku nggak ngelihat nilai akhirnya yang kemarin ya. Aku melihat aktivitasnya, karena presentasi ini kaitannya sama aktivitas. Oke? Jadi supaya nanti aktivitasnya juga tinggi. Yang kedua Chandra, nomor absen 4. Ya. Yang ketiga nomor absen 7. Ah, Bagas. Bagas ini ternyata jarang bertanya juga ternyata ya. Kemudian yang keempat Reza, nomor absen 16. Ya. Kemudian nomor absen 18 Rosa dan nomor absen 11 Teresia. Nah, 6 orang ini ya. Saya ulang, Adrin, Chandra, Evan, Reza, Rosa, Teresia. Ini nanti yang pertemuan hari Senin, ya kan, akan bedah kasus soal-soal ya terkait dengan soal-soal ujian tengah semester kemarin. Kunci nanti saya share ke Hasna,
Tapi mohon kunci jangan disebarkan. Ya, itu rahasia saya sebenarnya. Jadi kalau Pak Christian tahu, nah saya yang ditegur pasti ya. Sehingga teman-teman tolong dirahasiakan kuncinya itu. Itu hanya kunci untuk kita pembahasan soal saja. Oke, ada yang bertanya? Siapa? Oke, kalau nggak ada berarti sudah oke semua. Nanti hari Jumat siang kita diskusi terkait dengan pemaparan kelompok terakhir. Kemudian hari Senin pertemuan terakhir kita bahas soal 6 orang presentasi di depan kelas. Kita sama-sama belajar. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya kira cukup. Ya, jadi sesi kita hari ini saya kira saya cukupkan dulu. Ya, kita ketemu lagi nanti hari Insya Allah Jumat siang kita Zoom. Teman-teman semua, selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih banyak, Pak. Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.